materi, di sini saya akan menanya kepada kalian, di antara kalian apakah ada yang masih ingat apa itu soft skill? Nah, baik. Soft skill adalah kemampuan bakat atau keterampilan yang ada di dalam diri seseorang yang dilakukan dengan cara non-teknis dan tidak terlihat wujudnya. Lalu, apakah itu karakter? Karakter adalah merupakan nilai dasar yang membangun pribadi seseorang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun lingkungan yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilaku ya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah itu pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengatur seseorang untuk mempunyai karakter yang lebih bagus. Nah, pendidikan karakter sejak dini pada anak adalah upaya langkah awal dari pembentukan karakter anak sehingga diperlukannya pendidikan sejak awal. Nah, dengan ini, pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Baiklah, kita beranjak ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari transforming karakter. Transforming karakter adalah suatu kegiatan meningkatkan kemampuan diri. Nah, berdasarkan pemahaman tentang potensi diri yang positif dan mampu mengangkat kepercayaan diri, sehingga dapat merubah keadaan diri yang sebelumnya hanya bermanfaat bagi sebagian orang menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Nah, setiap orang tidak ada yang sama persis karakternya. Setiap orang juga menginginkan menjadi diri sendiri. Pengembangan diri dapat dikenali melalui potensi diri, motivasi diri, sehingga dapat meraih kesuksesan yang baik, baik itu fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual. Lalu, bagaimanakah strategi transforming karakter tersebut? Baiklah, di sini menurut McGraw 2006, beliau menjelaskan bahwa ada 13 strategi dalam menjalankan transforming karakter. Yang pertama yaitu menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri yang khas. Yang kedua ada berkembang terus-menerus. Lalu yang ketiga ada menjadi menarik. Lalu ada bertanya pada diri sendiri. Ada bersahabat, mendukung orang lain, mengembangkan talenta, menjaga kondisi fisik, berbagi dengan orang lain. Lalu ada memaafkan dan melupakan, berusaha untuk tidak tenggelam, bersikap lembut namun tegas. Lalu yang terakhir ada joke yang cerdas atau lelucon yang cerdas. Yang pertama yaitu menjadi diri sendiri yang khas. Nah, kita adalah diri sendiri yang mempunyai khas dan tidak dimiliki orang lain. Biarkan diri kita yang berkembang dengan kekhususan dan keunikannya masing-masing. Lalu yang kedua ada berkembang terus-menerus. Kita adalah bagian dari lingkungan dari kita, mengajak sesama untuk bertukar pikiran, bertukar impian maupun bertukar pengalaman. Selanjutnya yang ketiga ada menjadi menarik. Nah, seorang harus mengenali potensi jika ia ingin terlihat menarik. Menarik dalam hal ini bukan berarti cantik atau ganteng, akan tetapi pada pesona diri. Nah, apa yang ada di dalam diri kita. Untuk menjadi seseorang yang menarik, kita bisa mengeksplor kemampuan kita, menyadari kekurangan, kemudian menutupinya, dan menonjolkan sisi lebih untuk membuatnya menjadi menarik. Yang keempat yaitu bertanya diri pada diri sendiri. Bertanyalah pada diri kita sendiri, siapa saya, mengapa saya diciptakan, lalu bagaimana hubungan saya dengan Sang Pencipta, apa yang sangat saya dambakan dalam hidup ini, dan lain sebagainya. Itu perlu dalam melakukan strategi dalam transforming karakter. Selanjutnya ada bersahabat. 3 keutamaan dalam membangun persahabatan yaitu yang pertama iman, yang kedua harapan, dan kasih sayang. 3 keutamaan tersebut harus dibagi dengan orang lain
kita bisa berharap dengan persahabatan, kita bisa mengasihi dan menyayangi dengan persahabatan. Nah, untuk mendukung orang lain itu bisa dilakukan dengan siapa saja. Intinya kita harus mendukung prestasi apa yang telah dicapai oleh orang lain, bukan malah sebaliknya. Lalu selanjutnya ada mengembangkan talenta. Setiap orang pasti mempunyai sebuah talenta yang harus dikembangkan. Untuk mengembangkannya, mengasah dan kemudian memetik hasilnya. Lalu yang keempat ada menjaga kondisi fisik. Yang pasti kita harus menjaga kondisi fisik kita masing-masing dengan cara berolahraga, membuat fisik menjadi tetap dan kondisi prima. Selanjutnya ada berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain dalam bentuk kesenangan itu juga cukup. Tidak hanya untuk berbagi dengan sangat papan dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada memaafkan dan melupakan. Ya walaupun itu berat, tapi itu harus dijalani ya, karena itu merupakan salah satu hal yang terbaik. Selanjutnya ada berusaha untuk tidak tenggelam. Maksudnya adalah untuk tidak tenggelam dalam suatu masalah ya. Jadi kita harus bangkit lagi, walaupun jatuh lagi kita harus terus bangkit dan berusaha. Selanjutnya ada bersikap lembut namun tegas. Nah, jangan takut untuk membela kebenaran. Jangan mudah percaya pada kebohongan dan jangan biarkan hidup kita ini jadi berantakan. Lalu yang terakhir yaitu ada lelucon yang cerdas. Maksudnya adalah berusahalah membuat lelucon yang di saat-saat yang tepat untuk mengurangi kejenuhan pada diri sendiri dan teman-teman lainnya. Terakhir dalam transforming karakter yaitu solusi mengatasi hambatan dari transforming karakter tersebut. Solusinya itu yang pertama dengan cara berbicara. Berbicara itu mudah, namun cara yang diikuti dengan sebuah tindakan yang menjadi lebih baik. Lalu yang kedua yaitu perubahan. Kalian tidak akan dapat mencapai suatu kemajuan apabila selalu mengerjakan dengan cara yang sama. Solusinya yaitu dengan mengubah cara kita dalam mengerjakan sesuatu yang mungkin kita itu sering sama gitu. Jadi cari sesuatu yang beda. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai transforming belief. Nah, apa sih transforming belief? Transforming belief adalah kemampuan untuk mengubah keyakinan atau kepercayaan. Belief atau kepercayaan artinya penerimaan akan kebenaran sesuatu atau penerimaan oleh akal pikiran bahwa sesuatu ini adalah benar atau nyata. Seringkali didasari dengan perasaan hati yang bersifat emosional maupun spiritual. Nah, jadi terbentuknya belief ini yaitu tercipta dari semua peristiwa di masa lalu atau di masa lampau ya. Pengaruh lingkungan yang kuat akan menciptakan belief system dalam pikiran kita. Untuk itu, jika ingin mengetahui semua perilaku kita, maka kita harus mengevaluasi belief system kita. Nah, apa yang mudah kita alami di masa lalu sehingga kita menyebabkan percaya akan hal tersebut. Belief manusia tercipta dari interaksi dirinya dengan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, teman, dan lain sebagainya. Maka dari itu berhati-hatilah karena semua interaksi yang terjadi di dalam hidup ini akan berpotensi menjadi sebuah belief system. Lalu bagaimana cara merubah belief? Nah, menurut Bill Gold, pakar transformational thinking, mengatakan bahwa ada 3 cara untuk merubah perilaku belief ini. Yang pertama itu ada sistem perilaku atau behavior system. Yang kedua ada sistem berpikir atau thinking system. Lalu yang terakhir ada sistem kepercayaan atau belief system. Lalu apakah itu sistem perilaku atau behavior system?
Nah, adalah cara kita berinteraksi dengan dunia luar, juga interaksi kita dengan realitas. Perilaku mempengaruhi pengalaman. Lalu yang selanjutnya ada sistem berpikir atau thinking system, yaitu kejadian yang kita alami ataupun pengalaman yang kita alami menjadi sebuah kepercayaan gitu ya. Selanjutnya kepercayaan ini akan dapat mempengaruhi tindakan kita sehingga menciptakan realitas bagi diri kita. Selanjutnya yaitu ada sistem kepercayaan, yaitu inti dari segala sesuatu yang kita yakini sebagai realitas, kebenaran, nilai hidup, dan segala sesuatu yang kita tahu mengenai dunia ini. Merubah kepercayaan merupakan hal yang sangat sulit. Belief atau kepercayaan adalah sesuatu yang kita yakini benar, sehingga begitu kita yakini sesuatu sebagai hal yang benar tersebut, maka kita akan sulit mengubah keyakinan kita akan hal tersebut. Nah, jadi keterkaitan antara transforming karakter dengan transforming belief yaitu sangat berkaitan. Tentunya dalam menilai dalam menilai perilaku seseorang dan dalam mempercayai kalau seseorang itu baik atau tidak. Contohnya di dalam memilah atau memilih teman. Misalnya jika kita ingin memilih teman, tentu ingin pilihnya yang lebih baik kan. Jadi pertama kita harus melihat karakter seseorang tersebut, apakah dia karakternya seperti apa, lalu wataknya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita kembali ke belief kita, kepercayaan kita sendiri. Dia itu emang benar, dia itu baik begini gitu. Jadi kita harus mengetahui karakter seseorang dulu, baru kita akan percaya dengan belief kita sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.